Persilakan, Fajar. Ya, makasih. Ya. Selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Ya, yang pertama kali itu berdoa Rosario Santo Mikael yang dulu saya belum pernah berdoa ini. Ya, sangat spesial. Nah, sebelumnya saya mau menyampaikan rasa terima kasih atas undangan dan kesempatan yang diberikan kepada saya pada hari ini. Dan sebenarnya sebelum mengikuti acara ini, saya sedang eh, memikirkan apa yang hendak saya bagikan kepada Anda sekalian. Ketika saya sedang mempersiapkan refleksi Injil pada perayaan Rabu Abu, saya pikir mungkin tema pertobatan akan lebih cocok. Ya, karena bagi saya selain isi renungannya sedikit mudah dipahami, juga faktor bahasa Indonesia saya masih belum begitu baik. Jadi topik hari ini adalah hasil refleksi saya dari Injil yang dibacakan pada saat Rabu Abu, yang dihubungkan dengan tema dalam acara ini. Saya mau berbagi 4 tindakan konkret dalam pertobatan, bersukacita, bersedekah, berdoa, dan berpuasa. Masa Prapaskah adalah periode untuk kembali ke rumah Bapa. Makna pulang berarti hanya terjadi pada saat kita berjumpa dan diterima oleh keluarga serta merasakan kasih sayang dari mereka. Dan pengalaman ini bisa kita alami kapanpun. Jika kita meyakini bahwa perjumpaan dengan Tuhan itu agak mirip dengan kita, di mana Ia juga datang ke dalam hidup kita dan selalu mengawasi apa saja yang kita lakukan. Maka gambaran pribadi Allah yang Maha Kuasa akan dirasa kurang akrab. Dan mungkin saja kita tidak merasa senang ketika nantinya pulang ke rumah Bapa. Yang pertama-tama harus kita perbaiki dalam masa Paskah ini. Yang paling mendesak serta tidak dapat kita abaikan adalah memperbaiki gambaran kita tentang pribadi Tuhan yang kita cintai. Gambaran semacam ini biasanya hanya mencerminkan hasil pemikiran kita sendiri dan bukan berasal dari firman Tuhan. Tuhan yang ada di dalam Alkitab bukanlah Tuhan yang senang menghukum manusia dengan memberikan bencana. Jika kamu tidak menaati perintahku, aku akan menghukummu. Nah, sebaliknya, Ia adalah Tuhan yang memperbaiki dan menyembuhkan segala macam luka yang disebabkan oleh dosa manusia. Nah, seperti yang disampaikan oleh Nabi Yoel dalam bacaan Alkitab, sebab Ia adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih, Ia menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya. Hanya memahami bahwa Allah mencintai kita tidaklah cukup. Dia juga menunggu kita. Segala sesuatu yang Ia lakukan adalah untuk kebaikan kita. Dia tidak menyalahkan atau menghukum kita karena kesalahan kita. Justru kita diminta harus memiliki keberanian untuk melihat kembali jalan
yang selama ini kita tempuh. Saat kita mengikuti jalan Tuhan, kita akan mengalami berbagai macam kesulitan dan harus berkorban. Kesulitan-kesulitan ini adalah hal yang harus kita ambil. Itulah sebabnya mengapa masa Prapaskah juga merupakan masa kesederhanaan, yaitu untuk melatih diri kita melepaskan dan meninggalkan segala sesuatu yang menghalangi kita agar dapat bertemu dengan Tuhan. Dan seperti yang dikatakan Nabi Yoel, berbaliklah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, berpuasa, menangis, dan berduka cita. Dalam perjalanan menuju pertobatan, kita tidak sendirian. Banyak saudara dan saudari kita yang juga melewati jalan pertobatan dan sama dengan kita. Mereka memberikan kita dukungan dan kenyamanan dengan kata-kata dan contoh perilaku bersama-sama dalam persatuan para kudus kepada Kristus, memohon kepada Tuhan dan berkata, "Ya Tuhan, kasihanilah umat-Mu." Dan dosa selalu merusak hidup kita. Dosa membawa kekeringan pada kehidupan kita, seperti pohon yang dikeringkan oleh hama di ladang. Tetapi dosa bukanlah menjadi sebuah akhir. Apabila pada akhirnya kita bersedia menerima kasih sayang Allah, maka Ia akan mengubah kekeringan hati kita menjadi sebuah kebun yang subur. Masa Prapaskah juga menjadi masa pengharapan dan kegembiraan. Meskipun kita memiliki kebiasaan buruk, kelemahan, dan keraguan-raguan, tetapi Tuhan akan memimpin langkah-langkah kita sampai kembali bertemu dengan Dia. Tindakan yang pertama, bersukacita. Pada awal masa Prapaskah, Tuhan berkata kepada kita, "Pulanglah kepadaku dengan segenap hatimu, berpuasalah dan menangislah dan berkabunglah." Inilah yang disampaikan Tuhan kepada kita melalui Nabi Yoel. Sejak hari Rabu Abu, gereja mengingatkan kita bahwa masa Prapaskah mengarah pada peristiwa kematian. Ingatlah, kita ini abu dan akan kembali menjadi abu. Semua ini mengarah pada pengorbanan, penyangkalan diri, dan kesedihan. Tetapi kita diciptakan oleh Tuhan untuk bersukacita. Dia tidak mau kita selalu bersedih. Sebaliknya, Ia mau kita berbahagia. Jadi tujuan dari Prapaskah tidak lain adalah untuk membawa sukacita kepada kita. Kita tidak boleh menyamakan arti sukacita dengan kenikmatan. Seringkali kenikmatan tidak mendatangkan sukacita, tetapi justru membuat kita kehilangan sukacita. Prapaskah mengundang kita untuk merenungkan berbagai pilihan dalam hidup kita untuk melihat mana yang tidak mendatangkan sukacita dan tidak membuat kita berbahagia. Janganlah kamu berbuat kebaikan di hadapan orang supaya dilihat mereka. Sebab dengan demikian kamu tidak akan mendapat upah dari Bapamu yang di surga. Ini adalah petunjuk pertama untuk mendatangkan sukacita. Sifat kita terkadang mau dihormati dan
dihargai. Tuhan menanamkan pikiran ini dalam diri kita. Motivasi semacam ini memang tidak selalu buruk. Ketika kita melakukan sesuatu yang baik, kita mau diperhatikan, merasa diakui, dan mendapat tepuk tangan dari orang lain. Kita mau dikenal oleh orang lain. Kita juga tahu ada orang yang memilih bersembunyi agar menarik perhatian. Misalnya, jika saya tidak ikut acara itu, apakah saya akan lebih diperbicarakan orang daripada ketika saya hadir di sana? Mana yang lebih baik? Saya berada di sana atau tidak hadir sama sekali? Dalam mencari perhatian orang lain, ada kecenderungan bahaya, yaitu membatasi pilihan kita hanya berfokus pada pendapat orang lain. Jadi dalam masa prapaskah, pertobatan pertama yang diminta Tuhan dari kita adalah apakah kita mau mendapatkan sukacita. Mungkin kita akan merasa sedih ketika kita mau mencari kenikmatan, tetapi malah eh, mendatangkan sukacita. Ini disebabkan kita terlalu fokus pada pendapat dan mencari pujian dari orang lain, namun melupakan tujuan yang dapat membuat kita bahagia. Di masa prapaskah inilah kita diundang untuk merenungkan semua pilihan hidup kita dengan merujuk pada siapa sebenarnya yang ingin kita senangkan. Nah, ketika seorang yang sedang jatuh cinta merasa dirinya dicintai, maka dia akan memberikan yang terbaik untuk pasangannya. Nah, jika seseorang pemain sepak bola tahu tunangannya menonton di stadion, maka dia akan bermain di level terbaiknya. Jika kita mau menyenangkan perhatian orang lain, maka kita akan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tetapi jika kita mau menyenangkan perhatian Tuhan, karena kita tahu bahwa Dia selalu menyertai hidup kita, maka kita pun harus memberikan yang terbaik. Mendapatkan perhatian dari Tuhan sebagai tujuan hidup kita adalah pesan pertama dari Injil ini. Nah, Yesus mengajarkan kepada kita, jika kita tidak hidup di bawah pemimpinan Tuhan, jika kita tidak meninggalkan penilaian orang, maka kita tidak akan mendapatkan upah dari Bapa Surgawi. Injil sudah sangat baik menjelaskan tentang upah. Di mana kata upah itu sendiri berasal dari kata Yunani, mistos. Apa artinya? Seorang rabi mengajarkan bahwa orang yang saleh akan selalu mematuhi perintah Tuhan dengan mengumpulkan banyak kebaikan lalu menerima berkat upah. Tentu saja berkat yang dimaksud di sini adalah yang bersifat duniawi, yaitu kesuksesan, kesehatan, kebahagiaan, keluarga, dan lain-lain. Ini adalah janji bagi mereka yang hidup di bawah bimbingan Tuhan. Tetapi Yesus tidak berbicara tentang upah yang semacam itu, tetapi agar kita semakin serupa dengan sukacita Bapa Surgawi. Jika kita selalu fokus kepada Tuhan,
kita akan menjadi orang yang lebih baik dan lebih mulia, serupa seperti Bapa di surgawi. Cahaya kasih Bapa harus terpancar dari kita. Tidak ada upah yang lebih besar daripada menjadi serupa dengan Bapa. Karena jika kita selalu mengarahkan pandangan pada Tuhan dalam hidup kita, maka apapun pilihan hidup kita akan selalu mencerminkan kasih. Dan tindakan yang kedua, bersedekah. Pada zaman Yesus, setiap desa di Israel memiliki orang-orang yang mengumpulkan dan membagikan barang-barang kebutuhan hidup bagi kaum miskin, yaitu piatu, janda, dan orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal tetap. Dan tindakan amal semacam ini tanpa diragukan lagi bantulah dipuji. Tetapi kadang-kadang juga menjadi kesempatan untuk mencari perhatian dari orang lain. Dalam pertemuan ibadah hari Sabat bagi orang Yahudi, mereka memiliki kebiasaan untuk membacakan nama-nama para dermawan di hadapan semua orang dan memuji sikap mereka. Mengundang mereka berdiri di tengah-tengah sinagoga untuk dijadikan contoh bagi orang lain dan membiarkan mereka duduk di sebelah para ahli Taurat demi memberikan penghormatan kepada mereka. Nah, Yesus seringkali menekankan bahkan secara tegas bahwa perilaku yang semacam ini adalah perilaku yang munafik. Meskipun perilaku semacam ini tidak menimbulkan banyak kemarahan, tetapi akan berpotensi menimbulkan ketidakpuasan, seperti ada bentuk kesombongan, di mana meskipun orang tersebut adalah orang yang baik dan melakukan perintah Allah, namun kemudian memilih menyembunyikannya. Nah, maka mereka akan menyia-nyiakan kesempatan yang bagus karena tidak diperlihatkan kepada semua orang. Dari sudut pandang ini, lalu apa gunanya melakukan tindakan baik seperti itu? Dalam konkret arti kata sedekah, ada satu kata dalam bahasa Ibrani yang juga digunakan untuk menggambarkan maknanya, yaitu sedekah. Sedikit mirip bahasa Indonesia dan bahasa Ibrani, yang berarti keadilan. Nah, bagi orang-orang Yahudi dan Yesus, bersedekah juga diartikan menciptakan kembali keadilan, menyadari bahwa kekayaan material di dunia ini bukanlah milik manusia, tetapi milik Allah. Siapa yang memiliki lebih banyak harus memberikan sedekah kepada mereka yang kekurangan, karena ini adalah perintah Allah. Oleh karena itu, ketika kita mengatakan bahwa ini memilih saya, memilihku, memilihnya, bahkan memilih kita, itu adalah kebohongan. Nah, sebab bumi dan segala isinya adalah milik Tuhan. Dunia dan penduduknya adalah milik Tuhan. Manusia hanyalah sebagai tamu yang diundang oleh Tuhan untuk makan bersama dengan Tuhan. Untuk alasan inilah Yesus meminta murid-muridnya menciptakan
keadilan secara pribadi. Jangan biarkan tangan kirimu tahu apa yang dilakukan oleh tangan kananmu. Nah, janganlah berbangga hati setelah melakukan kebaikan, dan yang menerima bantuan juga tidak perlu merasa seperti berhutang kepada yang memberikan bantuan, karena pembantu hanya memberikan bagian mereka yang juga milik Allah untuk dikembalikan kepada Allah. Papa gereja juga memiliki pemahaman yang baik tentang ini. Kita mengutip pendapat dari seorang papa gereja, Santo Ambrosius, yang mengatakan, orang kaya bukanlah orang yang memberikan harta mereka kepada orang miskin, tetapi mereka yang mengembalikan bagian milik orang lain. Lalu tindakan yang ketiga, berdoa. Dan doa menjadi krisis iman yang dihadapi saat ini bukan disebabkan oleh keinginan umat beriman yang tidak mau berdoa, tetapi karena sulitnya memahami nilai sejati doa itu sendiri, serta tidak tahu bagaimana cara berdoa. Nah, bagaimana cara kita berdoa selama masa Prapaskah? Apakah hanya dengan mengikuti contoh doa yang telah kita terima? Yesus sendiri memperingatkan kita saat berdoa, janganlah seperti orang yang berdele-dele, karena mereka menyangka dengan banyaknya kata-kata doa mereka akan didengar Allah. Nah, kita juga perlu bertanya, apabila Allah menang, atau bagaimana tulis, kita kita juga perlu bertanya, apabila Allah memang sudah mengetahui segalanya, mengapa kita masih perlu untuk berdoa? Itu karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu memintanya. Nah, Matius bab 6. Jika Allah menghendaki yang terbaik bagi manusia, mengapa kita masih perlu memanggil namanya? Apakah doa kita dapat mengubah rencana Allah? Seperti masa sekarang, pada zaman Yesus juga terdapat dua bentuk doa, doa umum dan doa pribadi. Doa umum dilaksanakan sebanyak 2 kali sehari, yaitu pada pukul 9 pagi dan pukul 3 sore, serta dapat dilakukan di dalam bait Allah, sinagoga, atau di lapangan terbuka. Tetapi upacara kurban tetap dilangsungkan di dalam bait Allah, sehingga setiap orang Yahudi yang saleh dimanapun ia tinggal harus menghadap ke arah Yerusalem pada 2 kali waktu doa ini, dan berpartisipasi secara spiritual dalam doa di bait Allah. Nah, Yesus tidak mengkritik doa di bait Allah. Yesus tidak Yesus bahkan ia sendiri termasuk peserta yang aktif, tetapi yang harus diperhatikan adalah berhati-hatilah agar tidak kehilangan upah sendiri. Nah, yaitu menjadikan doa semacam ini menjadi sia-sia di hadapan Allah karena dilakukan secara bermegah-megahan di hadapan orang lain.
Sekarang mari kita lihat bentuk doa lain, yaitu doa pribadi. Doa ini bisa dilakukan di dalam kamar sendiri sambil menutup pintu sehingga Bapa kita yang di surga dapat mengetahui rahasia kita. Jenis doa ini bukanlah seperti mengulang-ulang beberapa ayat Alkitab yang sudah ditentukan atau serangkaian permohonan yang sudah ditulis, tetapi lebih pada bercakap-cakap secara pribadi dengan Allah. Bukan dimaksudkan untuk mengubah kehendak Allah agar mendengarkan keinginan kita dan kemudian mengabulkan impian kita, tetapi membuat diri kita memahami pikiran Allah, mendalami pengetahuan dan kebijaksanaan akan kehendaknya, serta menerima kekuatan ilahi dari Allah untuk berpartisipasi dalam membangun kerajaan surga. Yang doa pertama adalah tentang mendengarkan, membuka hati, menyambut rencana Allah, dan membuat waktu yang diberikan Allah tidak sia-sia. Kadang-kadang jenis doa seperti ini dapat berlangsung lama untuk dikabulkan karena membutuhkan waktu yang tetap yang juga akan membantu terwujudnya kehendak Allah. Yesus tahu bagaimana caranya berdoa, juga tahu memilih tempat yang tepat. Seperti yang dikatakan dalam Injil, pada pagi-pagi buta, ketika hari masih gelap, Yesus panggil keluar pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah, atau setelah berpisah dengan mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Markus bab 6. Atau tetapi ia seringkali pergi ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Di beberapa hari itu ia pergi ke bukit untuk berdoa dan ia menghabiskan malam di sana berdoa kepada Allah. Lukas bab 6. Dan doa semacam ini selalu menghasilkan konsekuensi, yaitu mampu mempertahankan pola pikir, tindakan, serta keselarasan dengan kehendak Allah menjadi satu kesatuan yang harmoni. Terakhir, tindakan yang keempat, berpuasa. Metode ini ada di dalam semua agama, yakni merupakan bentuk ungkapan kesetiaan dan penghormatan, seringkali menyebabkan lupa dalam menjadi tubuh, tidur di tanah, menyebarkan abu di tubuh, dan mengenakan pakaian dari kain gabung. Pada zaman Yesus, puasa dianggap sebagai tindakan yang memiliki nilai lebih tinggi karena dapat memperbaiki luka yang disebabkan oleh dosa, memohon belas kasihan Tuhan, menjauhi hukum Tuhan, dan menghindari bencana. Nah, pada zaman penjajahan Romawi atas orang-orang Israel, ada pepatah yang mengatakan berpuasalah seperti orang Yahudi. Nah, bagi orang-orang saleh, mereka sepenuhnya akan menjauhi makanan dari fajar hingga matahari terbenam. 2 hari dalam seminggu adalah hari puasa, yaitu hari Senin dan Kamis. Nah, ini boleh dari Injil bisa kenal dari Lukas bab 18. Setiap guru harus memberikan petunjuk
secara rinci kepada murid-muridnya tentang cara-cara berpuasa, meskipun kadang-kadang maksud pentingnya tidak begitu jelas. Namun dalam perjanjian baru, perilaku semacam ini disebut sebagai puasa. Nah, Paulus sendiri tidak pernah berbicara tentang puasa. Dan Yesus hanya mengajarkan tentang puasa 2 kali, yakni sekali untuk membela murid-muridnya dari Injil Matius bab 9 dan juga Injil dari hari Rabu Abu. Nah, hanya 2 kali. Beberapa kelompok Kristen mengimani bahwa Yesus sebagai pengantin pria ada bersama mereka setiap hari dan sampai akhir zaman ini. Nah, sehingga mereka tidak boleh berpuasa dengan wajah yang muram seperti orang munafik. Mereka pun mengenakan pakaian kampung dengan menutup wajah mereka untuk mewujudkan bahwa mereka sedang berpuasa. Puasa yang dilakukan para murid tidaklah sama dengan puasa mereka ini, yakni bukan dengan ekspresi penderitaan dan kesedihan, tapi mewujudkan gembiraan karena hadirnya kerajaan surga di bumi. Ketika orang Kristen berpuasa, mereka harus mengoleskan minyak di kepala mereka dan mencuci muka mereka. Ini bukan dimasukkan untuk mewujudkan usaha atau presentasi mereka, juga bukan untuk membuat orang melihat pengorbanan mereka. Orang Kristen harus bersuka cita saat berpuasa, karena dengan bentuk pengorbanan seperti itu, mereka dapat menemukan kebahagiaan berbagi dengan orang miskin. Puasa semacam ini sungguh berbeda dengan cara puasa orang Farisi. Para nabi sendiri pun juga telah mengkritik puasa semacam itu semacam serius. Para nabi pernah berkhotbah, beginilah cara puasa mereka yang dikecam. Nah, sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbanta dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh, inikah berpuasa yang kau kehendaki, dan mengatakan merentahkan diri jika engkau menentukan kepala seperti gelagat dan membentangkan kai karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itulah yang kau sebutkan berpuasa, mengatakan hari yang berkenan pada Tuhan. Nah, dari Yesaya. Nah, akan tetapi beginilah cara puasa yang Tuhan sukai. Berpuasa yang aku kehendaki inilah supaya engkau membuat belenggu ketidakadilan, melepaskan tali-tali kuk, membebaskan orang-orang yang tertindas, dan mematahkan setiap kuk. Bukankah puasa yang aku kehendaki adalah membagi rotimu dengan orang yang lapar, membawa orang miskin tempat tinggal ke dalam rumahmu, memberikan pakaian kepada orang yang telanjang yang kamu lihat, dan tidak menghindari sesama saudaramu. Dan juga tadi saya, Tuhan Allah semesta
Tuhan Allah semesta alam berkata begini, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Puasa yang sejati selalu diiringi dengan perbuatan kasih terhadap sesama. Makanan yang tersisa dari puasa tidak boleh disimpan untuk hari berikutnya, tetapi harus dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Gembala Hermas adalah sebuah buku yang sangat disukai oleh umat Kristen pada abad kedua, Pastore di Era Emma. Nah, yang menceritakan hubungan antara puasa dan tindakan cinta kasih. Buku ini menggambarkan bagaimana cara seseorang harus berpuasa. Ketika kamu berpuasa, hanya makanlah roti dan minum air. Dan seberapa banyak uang yang kamu habiskan untuk makan roti dan minum air itu, maka kamu harus menghabiskan dalam jumlah yang sama untuk para janda, anak yatim, dan orang miskin. Sehingga yang menjadi bagianmu itu dapat pula memuaskan yang membutuhkan, dan yang menerima akan mendoakanmu. Jika kamu berpuasa dengan cara ini, persembahanmu akan diterima oleh Tuhan. Antara tahun 440 hingga 461, Paus Leo juga memberikan peringatan kepada penduduk Roma. Saya menulis ini kepada kalian. Ingatlah bahwa berpuasa bukanlah sekadar menjauhi barang-barang yang diperlakukan, tetapi lebih merupakan pekerjaan kasih. Sehingga apa yang kamu hemat dalam kehidupan sehari-hari akan menjadi sumber makanan bagi orang-orang miskin. Dengan melakukan puasa semacam ini, maka akan ada ganjaran. Jika akan dibebaskan dari ikatan material dunia, tidak dibebani pada kepentingan dan material pribadi, mewujudkan cinta kasih dan berbagi, serta senantiasa dekat dengan kerajaan surga. Itu semuanya. Dan terima kasih. 43 menit. Wah. Terima kasih, Ya, Father terima Cuy. kasih. Terima kasih. Ya, 43 menit yang bermakna bagi kami semua, Father Cuy. Terima kasih. Saya hanya mau menyimpulkan sedikit ya, Father. Ya. Seperti yang Father sudah katakan, bertobatlah karena menjelang masa Prapaskah ini masa di mana kita sebenarnya harus lebih dekat kepada rumah Bapa. Masa Prapaskah ini harusnya kita ini seperti mendekatkan dan menatap Allah, dan kita membawa diri lebih menyatu dengan rahmat Allah itu sendiri yang sudah ditawarkan kepada kita pribadi demi pribadi. Masa pertobatan ini juga sebenarnya adalah masa harapan dan kegembiraan. Kita belajar melatih diri, melepaskan segala sesuatu yang dapat menjadi penghalang kita mendekat kepada Bapa. Sebenarnya semakin kita berdosa, maka rahmat-Nya akan semakin besar. Hanya semua ini harus dari hati kita yang mau sadar dan kita mau berbalik. Kita mau pulang ke rumah, artinya rumah. Kita mau tinggal dalam kasih yang begitu besar itu.
Father Cui tadi mengatakan hal-hal yang dapat kita peroleh dan lakukan selama masa pertobatan ini. Ada 4, itu pertama sukacita. Sukacita itu adalah tujuan dari Prapaskah. Dan dalam sukacita pasti ada rasa nikmat. Semua kita pasti ingin merasakan suasana sukacita, baik untuk menyenangkan orang lain ataupun kita menyenangkan diri sendiri. Tapi mesti dibedakan apakah ini duniawi atau sorgawi. Dan yang kedua, bersedekah. Ini juga adalah tujuan Prapaskah selain sukacita. Tadi Father Cui katakan diambil dari Alkitab, hendaklah kalau kita bersedekah, kita jangan pamer untuk dilihat orang. Tapi kita dengan berbagi dan merasakan penderitaan sesama di sekitar kita, itu akan membawa dampak yang besar bagi hidup kita. Karena sesungguhnya Allah mengasihi kita semua. Dan rupa Allah itu ada di dalam rupa saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Mungkin saja lewat uluran tangan kita ataupun hanya perhatian kecil kita itu sudah sangat berarti. Oleh karena itu mari kita buat. Dan yang ketiga, berdoa. Adalah lebih indah saat kita mengambil waktu doa yang hening dalam kesendirian, dalam senyap, dalam diam di hadapan Tuhan yang Maha Tahu segala isi hati kita. Dia yang Maha Tahu segala pergumulan hidup kita, beban-beban kekhawatiran kita. Dan dengan berdoa kita bisa bercakap-cakap di hadapan Allah. Kita nanti akan paham dan mengerti apa maksud dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan dengan berdoa kita akan menerima kekuatan, kita akan bangkit dari segala hal-hal yang membuat kita terpuruk. Dengan berdoa itu berarti kita menyerahkan diri kita sepenuh-penuhnya kepada Allah. Dan yang terakhir, Father Cui katakan berpuasa. Berpuasa hendaklah jangan dilihat orang, jangan muram wajah kita, tapi wajah kita harus berseri-seri, memancarkan kegembiraan. Karena tadi Father katakan, dengan berpuasa harusnya kita menghadirkan kerajaan sorga di bumi. Berpuasa juga merupakan tujuan untuk melekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita menyangkal diri kita, itu juga tanda kita mempersatukan sedikit pengorbanan kita dengan pengorbanan Yesus di kayu salib. Sebagai silih dosa kita, dan juga berpuasa bukan hanya puasa makanan yang enak-enak, juga dari kegemaran kita yang lainnya, Father Cui. Dan juga ada buku Pastore di Erma itu yang sangat bagus ya, kalau kita bisa membacanya, karena di situ kita berhemat untuk kebutuhan orang lain, orang-orang yang membutuhkan. Sebenarnya masa pertobatan adalah masa rahmat yang besar yang Allah berikan kepada kita untuk kita mengatur kembali fokus kehidupan kita. Apakah saat ini yang menjadi pusat kehidupan kita, pusat kegiatan kita sehari-hari itu adalah aku atau Tuhan? Kalau pada saat ini kita menemukan lebih banyak akunya, sudah saatnya saat ini di masa Prapaskah ini kita mulai mengubahnya lagi dan berbalik, bertobat untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Demikian Father Cui, kita masih ada kesempatan untuk bertanya ataupun bersharing. Mari Bapak Ibu yang mau bertanya kepada Father Cui dipersilakan.